Dasna Melia, NIM akhir 001. Saya Wahyu sama Indriani, NIM 031. Hai. Kami dari mahasiswa UIN Sunan Kudus. Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Kali ini kita akan observasi dan juga wawancara di Roberto Collection. Ayo. In the world so dark, you're my guiding light. You shine so bright, like stars in the night. With every touch you set my soul on fire. Take me higher, you're my heart's desire. In your embrace I find my peace of mind. Your love's divine, it's a treasure I can't define. Through every storm you're my safe haven. With you I feel alive, like I'm finally awakened. You illuminate my life, you make it all alright. You're the reason I smile, day and night. You're the melody that fills my heart song. With you by my side, I know I'm alone. Sebelumnya bisa diperkenalkan ibunya dengan nama siapa? Nama saya Lia, Ya, Ibu Bea, kami Adam. dan bisa diceritakan nggak Bu sedikit sejarahnya berdiri dari konveksi ini? Roberto. Nek kontaknya kan sudah lama. Maksudnya dulu kan nama Roberto kan dari nama bapaknya. Jadi dulu sudah berkontaksi bapaknya. Yang maksudnya kita lanjutkan kan bapaknya dulu yang nah itu nama kakaknya itu. Kalau dulu sudah di sini sudah lama mungkin setiap tahun ada mungkin. Gimana nama ya Bu ya? Pas waktu saya masih kecil sudah sudah cuman kan bapaknya sudah meninggal terus sudah tinggal sama ibu. Terus waktu corona kan sempat ibu kan tempat itu apa? Orang dia sudah tidak sekolah di paling kan sekolah pada tutup. Lanjut ya. Kalau saya sama suami berarti sekitar 6 tahun. Terus alasan berdiri usaha ini tuh berapa Bu? Ya, nek memang tujuannya kan memang pengen ke lapangan kerja sih buat tidak orang banyak apa manusia yang bermanfaat kan yang bisa bermanfaat ke yang lainnya gitu itu. Terus cara memasarkan produk dan target konsumennya itu gimana? Kalau untuk memasarkan biasanya naik produksi dibawa ke pasar keliling soalnya kan bersih yang bisa. Dalam menjalankan sebuah usaha ini itu butuh karyawan berapa orang ya? 30 ada. Kalau 30 itu berarti jobnya masing-masing ya Bu? Kayak ada motor, jahit gitu. Motor jenisnya ada kalau motor. Kalau motor ini 5 orang. Terus bikin Mandiri. kalau bikin sendiri itu di luar semuanya. Oh, kontennya itu ambil orang dari luar gitu. Kalau di sini kan cuma ini motong sama flusul. Oh, Oke, jadi dibuat semua. Kayak si orang luar ngambil kayaknya dari sini terus dijahit gitu ya. Iya. Kalau misal ada pesanan menggigit itu pernah ada nggak Bu yang pekerjaannya tumpang tindih, kompal gitu? Oh, iya, aslinya ya ada. Kan emang sih kan ada kendalanya sih. Ya itu ya ada, cuman bagaimana cara menyikapinya gitu. Ini gimana? Nah, ini kan memang rata-rata kan berkembang sih. Jadi nek misalnya membudak itu hampir kalau musim-musim masuk sekolah aja kan udah. Jadi tinggal dibagi. Nek sendiri kan dia udah tahu ini kan banyak. Jadi udah tahu maksudnya A ini maunya berapa, B maunya berapa, C maunya berapa itu udah paham kan? terus untuk sistem perekrutan karyawan Bu, itu masih dari sekitaran lingkungan sini atau ada yang di luar daerah sini?
Ya ke sekitaran sini ada. Kalau dari luar juga ada. Biasanya misalnya nyari itu pendek gitu. Kalau posisi gitu, kalau posisi di gitu. Terus, apa saja kriteria khusus atau keterampilan yang harus dimiliki karyawan untuk bekerja di sini, Bu? Karena yang paling penting kan rajin sih ya. Yang penting itu rajin. Kalau nanti dia mau kalau aku itu motonya cepat misalnya ya atau enggak yang penting dia rajin nanti lama-lama kan terbiasa ya kan cepat gitu. Jadi kalau di sini nggak punya keterampilan jadi juga bisa masuk ya, Bu? Untuk menjahit kan memang harus punya keterampilan. Kalau misalnya nggak punya keterampilan kan sama saja nggak bisa. Yes. Kalau mungkin misalnya pasang kancing, nah itu misalnya nggak punya keterampilan dia jadi bisa. Soalnya kan yang pasang kancing kan mudah, kan ada mesinnya sendiri. Mesinnya di sana tuh dia masukin kancing aja yang langsung kita itu bisa. Kalau yang menjahit kan memang harus punya keterampilan. Soalnya harus punya bahwa dasar kan karena dia seperti apa gitu. Coba bikin hasil dan packing itu juga ada keterampilan juga. Ya nanti maksudnya diajari nanti kan lama-lama bisa. Apakah dapat perbedaan produktivitas antara karyawan lama dan karyawan baru, Bu? Dan bagaimana cara Ibu menyikapinya? Jadi misalnya perbedaan mestinya ada. Nek lama sama baru kan mesti ada. Nek misalnya lama misalnya udah terbiasa jadi kan mungkin dia kemampuannya lebih banyak dibandingkan mungkin yang baru. Jadi nek untuk menyikapinya ya harus lihat kondisinya masing-masing sih. Iya nggak apa-apa misalnya yang baru mungkin satu hari kapasitasnya bisa hidup 10, yang lama bisa 20, ya nggak apa-apa. Nanti iya mungkin nanti lama-lama kan juga bisa. Apakah karyawan baru itu diberikan pelatihan sebelum mulai bekerja nggak? Iya, nek misalnya baru main dikasih pelatihan. Jadi di misalnya kan dia membuat celana karet nih, seragam sekolah yang SD bawahan. Nah, misalnya baru dia mau mulai menjahit, jadi kita cobain dulu mungkin satu, jadi dilihat dulu jahitannya, bagus apa enggak, sesuai enggak sama standar kita gitu. Misalnya itu sudah bagus nanti kita kasih kerjaan. Bagaimana cara Ibu memastikan hasil kerja karyawan agar tetap sesuai standar yang Ibu tetapkan, terutama dalam hal kualitas jahitan dan rapihan? Dari sini, ya kan, misalnya ada orang yang jahit terus total, misalnya udah jadi bawa sini, jadi dilihat dulu, disortir, ceritanya ada yang perlu diperbaiki apa enggak, ada yang perlu dibenahi, sama ceritanya mungkin rapi apa enggak itu. Tapi kalau biasanya itu dilihat dulu, sama nanti kalau di packing juga gitu, yang making juga dikasih tahu, misalnya ada yang cacat atau misalnya ceritanya kurang rapi atau kurang fokus, misalnya harusnya seperti ini kok nggak seperti itu, mesti dari situ juga dinilai gitu. Jadi langsung dikoreksi biar kesalahannya itu nggak dibiarkan itu loh. Jadi sekali ada kesalahan kan langsung diperbaiki, jadi biar nggak mengulang kesalahan yang sama. Jika ada teknik baru misalnya model jahitan atau desain seragam terbaru, bagaimana cara Ibu mengejarkannya? Biasanya misalnya aku model baru gitu kok nggak pernah sebelumnya mungkin nggak pernah buat juga, biasanya Dicoba dulu. biasanya biasanya sama suami saya enggak jadi kalau suami saya kan bisa jahit gitu, jadi dibuatkan contoh nanti dikasih untuk menjahit itu diajari di caranya jahit bagaimana gitu. Menurut Ibu, seberapa penting pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi karyawan untuk meningkatkan kualitas produk Ibu? Iya penting, soalnya kan memang orang itu kan tiap hari harus jadi lebih dari yang kemarin. Di sini tuh misalnya kayak kurang rajin sih tiap hari tetap mulu. Misalnya kalau itu salah gitu ya tetap diingatkan. Bagaimana sistem pemberian gaji di usaha ini? Apakah itu harian, mingguan, atau bulan gitu? Iya. Tapi ini sistem memang borong ya. Kalau ini dari Kamis sih. Itu berdasarkan jumlah produksi atau Alat sini kan borong. Jadi misalnya satu minggu dapat berapa gitu. Nanti udah itu ditotalkan. Cuman kadang kalau orang yang luar kan nggak mesti per minggu. Kadang ada yang misalnya pas dia butuh minta juga nggak apa-apa. Jadi misalnya nggak sampai 1 minggu itu nggak apa-apa. Kalau di sini tuh bebas. Jadi maksudnya nggak ngekang dari 1 minggu sekali gitu. Jadi kalau misalnya dia butuh
kok 1 hari 2 hari mungkin baru dapat sedikit terus nggak pakai apa. Apa yang biasanya membuat karyawan semangat bekerja di sini tuh? Cara ibu memotivasi karyawan biar semangat kerja dan menghasilkan kualitas yang lebih baik. Kalau untuk biar dia semangat kan dia nggak harus diingatkan sama tujuannya sih, tujuannya untuk dia kerja itu untuk apa. Nanti kalau dia sadar sama tujuannya pasti dia akan sendiri gitu. Cuma dari sebisa mungkin kan tetapan dimotivasi biar misalnya dia kerjanya rajin kan juga dapat hasilnya juga pengen gitu. Sering nggak Bu terjadi karyawan itu keluar masuk kerja gitu? Alhamdulillah Mbak, selama di sini keluar ya ada, cuma keluar masuk itu nggak ada. Alhamdulillah. Itu yang ini sudah berapa puluh tahun itu? Ibunya ini Tongkat itu ya. finishing. Kayak itu sedih. Iya, kan bagi finishing. Nah itu dia sih berapa puluh tahun itu. Nggak tahu itu tanya ibu. Saking betahnya sih. Saya lama-lama Mbak rata-rata. Kalau di luar juga lama. Masih bertahun-tahun gitu. Soalnya kan tergantung dari kita juga. Misalnya yang penting kan jangan nganggap misalnya kita bos dan situ anak buah terus akhirnya jadi bos itu semangat. Oh iya. Bagi saya tuh sama-sama kerja, dia kerja, saya juga kerja. Salah gitu. Sama. Cuman kan beda mungkin di penghasilan sama mungkin ini ya beda yang iya sama yang enggak gitu. Tapi bagi saya tuh sama-sama kerja. Jadi yo nggak ada istilahnya bawahan terus Atasan bawahan. terus kita Terus bagaimana cara menilai kinerja karyawan di usaha ini tuh? sudah tahu sendiri sih seperti ini sih ini maksudnya kan dari berangkat sama dia kalau disuruh langsung gerak sama itu juga sudah tahu sendiri gitu. Terus kendala yang sering dihadapi karyawan itu seperti apa tuh? Kendala Kelelahan, kesalahan sehingga hambatan produksi. ya itu juga bisa mungkin lu capek suruh mungkin malas gitu. Sering Bu lembur ke sini. Kalau malam dari malam sampai jam misalnya kalau cowok itu ngelari sampai dulunya itu sampai jam 2. Pernah nggak Bu terjadi kecelakaan kerja saat konveksi? Oh pernah ini Contohnya pas motong itu kan pasti apa sih karena itu kena jarum yo panas cuman yo misalnya udah kali ini kan buat pelajaran jadi ya paling sekali itu bukan Pak Setelah itu apa tantangan terbesar yang dihadapi karyawan di usaha konveksi ini selama yang dijalankan? cukup masuk persaingan juga ya. kalau sini banyak profesi cuman kan ini sendiri nggak maksudnya emang ke pasar keliling cuman kan punya target market yang sendiri sih kalau soalnya kan dari sana sama sini terus semuanya hampir sama. Berdasarkan hasil wawancara, dapat diketahui bahwa pengelolaan sumber daya manusia pada konveksi Roberto Collection sudah tergolong cukup baik, meskipun masih dilakukan secara sederhana. Usaha ini memiliki sekitar 30 lebih tenaga kerja dengan pembagian tugas yang jelas, mulai dari pembagian pemotongan kain, penjahitan, hingga finishing. Pembagian kerja ini menunjukkan adanya spesialisasi pekerjaan yang mampu meningkatkan efisiensi produksi. Hal ini sejalan dengan teori dalam studi kelayakan bisnis yang menyatakan bahwa pembagian tenaga kerja yang tepat dapat mendukung kelancaran operasional usaha. Selanjutnya, dari sisi rekrutmen, konveksi Roberto Collection masih menggunakan metode yang bersifat informal, seperti melalui lingkungan warga sekitar dan media seperti WA, Facebook. Meskipun belum terstruktur secara formal, pemilik usaha tetap mempertimbangkan kriteria dasar seperti kerajinan, kedisiplinan, dan keterampilan khususnya dalam hal menjahit. Namun, jika dikaitkan dengan teori sistem rekrutmen yang belum sistematis ini masih berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian kompetensi tenaga kerja.
sehingga perlu ditingkatkan ke depannya. Dalam hal kompetensi dan produktivitas, usaha ini sudah cukup baik karena mampu menempatkan karyawan sesuai dengan keahliannya. Karyawan yang memiliki keterampilan khusus ditempatkan pada bagian inti produksi, sedangkan karyawan umum ditempatkan pada pekerjaan yang lebih sederhana dan dapat dipelajari secara langsung. Selain itu, perbedaan produktivitas antara karyawan baru dan lama juga disikapi dengan bijak oleh pemilik usaha, yaitu dengan memberikan waktu adaptasi bagi karyawan baru. Pada aspek pelatihan, Konveksi Roberto telah menerapkan pelatihan melalui praktik langsung dan pemberian contoh kerja. Meskipun belum terstruktur, metode ini cukup efektif untuk meningkatkan keterampilan karyawan, terutama dalam skala UMKM. Hal ini juga sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa pelatihan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja. Selanjutnya, dari sisi kompensasi dan motivasi. Sistem yang digunakan adalah sistem kerja borongan dengan pembayaran mingguan yang fleksibel. Selain itu, terdapat bonus serta fasilitas sederhana seperti uang jamu, uang makan, dan jajan. Motivasi kerja juga dibangun melalui pendekatan personal dan hubungan kekeluargaan. Kondisi ini terbukti mampu meningkatkan loyalitas karyawan yang terlihat dari rendahnya tingkat keluar masuk tenaga kerja. Pengawasan tenaga kerja dilakukan secara langsung melalui pengecekan hasil produksi dan evaluasi harian. Cara ini cukup efektif dalam menjaga kualitas produk. Meskipun belum didukung oleh sistem yang formal, namun demikian masih terdapat beberapa kendala, seperti kelelahan akibat lembur, kesalahan produksi, serta risiko kecelakaan kerja yang ringan perlu menjadi perhatian. Sebagai kesimpulan, dapat disampaikan bahwa UMKM Konveksi Roberto Collection dinilai layak dari aspek manajemen sumber daya manusia. Hal ini didukung oleh pembagian tenaga kerja yang jelas, kompetensi tenaga kerja yang sesuai, sistem motivasi yang baik, serta hubungan kerja yang harmonis. Namun, untuk kedepannya, usaha ini perlu melakukan perbaikan terutama pada sistem rekrutmen, pelatihan yang lebih terstruktur, serta pengelolaan kinerja dan keselamatan kerja, agar kualitas sumber daya manusia dapat terus meningkatkan dan usaha mampu bersaing dalam jangka panjang. Kalau dilihat dari hasil analisis tadi, sebenarnya Konveksi Roberto Collection ini itu sudah berjalan dengan baik, tetapi tetap ada beberapa hal yang bisa ditingkatkan supaya usahanya itu bisa berkembang lebih besar lagi. Nah, saran yang pertama, sebaiknya mulai dibuat sistem rekrutmen yang lebih jelas dan juga rapi. Jadi itu tidak hanya berdasarkan kenalan atau lingkungan sekitar usaha tersebut, tetapi juga bisa ada standar sederhana. Misalnya itu tes kemampuan dasar atau kriteria tertulis. Nah, dengan tujuannya itu supaya bisa mengurangi resiko salah pilih karyawan. Yang kedua, konveksi ini juga perlu membuat standar kerja atau SOP sederhana, terutama untuk proses produksi seperti menjahit, finishing, dan juga quality control. Nah, jadi semua karyawan itu punya acuan yang sama dan kualitas produk bisa lebih konsisten. Selanjutnya, untuk pelatihan karyawan. Nah, sebenarnya ini itu sudah bagus karena langsung praktik. Tapi akan lebih baik kalau dibuat pelatihan yang lebih terarah. Misalnya itu ada contoh ya, standar jahitan atau panduan kerja yang sederhana. Nah, ini itu penting supaya karyawan baru itu bisa lebih cepat menyesuaikan. Kemudian terkait sistem kerja borongan yang sekarang sudah berjalan. Nah, itu memang sudah bagus untuk meningkatkan produktivitas, tapi perlu juga diperhatikan untuk keseimbangan kerja dan istirahat supaya karyawan itu tidak terlalu kelelahan. Nah, apalagi saat pesanan sedang banyak, karena kalau terlalu capek itu bisa berdampak pada kualitas hasil kerja. Nah, selain itu, konveksi ini itu juga bisa membuat menilai kinerja yang lebih jelas walaupun sederhana. Nah, misalnya dilihat dari jumlah produksi, kerapihan, dan juga ketepatan waktu. Nah, ini bisa membantu pemilik dalam mengambil keputusan seperti memberi bonus atau menentukan karyawan yang lebih produktif. Nah, untuk kedepannya, karena usaha ini itu punya potensi yang berkembang, sebaiknya mulai digigitkan juga penambahan tenaga kerja atau tim inti, supaya tidak terlalu bergantung pada buruh lepas, terutama saat pesanan sedang membludak. Nah, terakhir dalam hal keselamatan kerja. Nah, meskipun sudah ada P3K, akan lebih baik jika ditingkatkan lagi dengan memberikan arahan atau aturan kerja yang lebih aman, terutama saat menggunakan
alat potong dan juga mesin jahit supaya resiko kecelakaan ini bisa diminimalkan. Nah, jadi intinya saran-saran ini bukan untuk mengubah sistem yang sudah ada, tapi lebih menyempurnakan supaya usaha Roberto Collection ini bisa lebih terstruktur, kualitasnya lebih terjaga, dan siap untuk berkembang ke skala yang lebih besar.